Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama dalam pelajaran fikih ibadah, yang akan kita bahas adalah tentang taharah, tentang bersuci. Dan para ulama, mereka menyusun kitab fikih, mereka membuat karya tulisan tentang fikih, semuanya mengawali kitabnya, mengawali karya-karyanya itu dengan taharah, dengan pembahasan tentang taharah, tentang bersuci. Mengapa bisa demikian? Mengapa bisa taharah menjadi awal pembahasan di dalam setiap kitab fikih yang dikarang oleh para ulama fikih? Kok bukan salat? Bukankah ibadah salat adalah ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat? Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perkara pertama yang akan Allah Subhanahu wa taala perhitungkan di hari kiamat adalah tentang salat. Barang siapa yang salatnya benar, maka amal-amal ibadah yang lainnya pun akan ikut benar, akan mendapatkan penilaian yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang salatnya rusak, buruk, dinilai jelek, maka seluruh amal ibadahnya pun akan ikut-ikutan buruk dan jelek. Betul, salat adalah perkara pertama yang akan dihisab dan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Namun, bukankah salat tidak akan pernah menjadi sah, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau salat tersebut tidak diawali dengan taharah, dengan bersuci? Misal, ada seseorang berhadas, dia buang angin atau dia buang air kecil, intinya dia dalam keadaan berhadas. Atau dia mungkin bangun tidur dalam keadaan junub. Masuk waktu sholat, dia main sholat aja, langsung sholat. Apakah sholatnya sah? Apakah sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Di mana ia langsung sholat tanpa mandi besar, tanpa berwudu, dia langsung sholat? Jawabannya adalah tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sholatnya tidak akan sah. Kenapa? Karena dia tidak mengawali sholatnya dengan bersuci. Nah, disinilah alasan kenapa para ulama, mayoritas ulama, kebanyakan para ulama mengawali kitab fikih yang beliau tulis, yang beliau buat, itu diawali dengan pembahasan taharah. Bukan dengan salat, tapi dengan taharah. Karena salat pun tidak akan menjadi sah bila tidak diawali dengan taharah. Oleh karena itu, taharah lebih didahulukan pembahasannya dalam kitab fikih. Karena kalau seseorang sudah benar taharahnya, insya Allah salat yang dia laksanakan akan menjadi baik. Dan ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW salat mengimami para sahabat.
Tapi Rasulullah SAW tidak bisa khusyuk salatnya, sulit. Maka ketika beliau SAW selesai dari salatnya, beliau memperingati para sahabatnya agar ketika berwudu untuk salat, hendaknya berwudu dengan benar, berwudu dengan baik, berusaha sempurna dalam taharah. Lalu Nabi SAW menyebutkan, karena ketika beliau salat, beliau merasa sulit untuk khusyuk, diakibatkan ada di antara para makmum yang ketika berwudu, wudunya tidak benar. Siapa yang selama ini merasa ketika sholat kok susah khusyuk, ketika sholat kok kayaknya gak bisa konsentrasi, pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, sehingga sering lupa dalam sholat, jumlah rakaatnya, lupa bacaannya. Nah, siapa yang ingin sholatnya baik, tidak terjadi lagi yang namanya lupa, tidak terjadi lagi yang namanya pikiran dan hati kemana-mana ketika sholat, siapa yang ingin sholat dengan khusyuk, maka hendaklah ia berwudu, bersuci, toharoh dengan sempurna. Nah, dari sini, dari penjelasan ini, ahibati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita bisa memahami betapa pentingnya pembahasan tentang toharoh. Betapa daruratnya kita memahami toharoh yang benar. Karena toharoh ini sangkutannya dengan keabsahan sholat. Kalau toharohnya benar, sah, salat yang dilakukan pun akan ikut-ikutan sah dan mudah untuk menjadi sah. Tapi kalau toharohnya berantakan, maka salatnya pun akan ikut berantakan. Ahibati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwasannya toharoh itu penting. Toharoh itu perkara darurat yang harus kita pahami dan pelajari. Kenapa? Apa alasannya? Karena toharoh adalah kunci sahnya sholat. Karena toharoh adalah syarat sahnya salat. Dan ia merupakan syarat yang harus diperhatikan dengan baik. Sah atau tidaknya salat itu tergantung dengan taharah, dengan wudu. Nah, dikarenakan taharah adalah syarat dalam salat, syarat sahnya salat, maka ia harus didahului daripada salat itu sendiri. Karena taharah adalah kuncinya salat, karena taharah adalah syarat sahnya salat, maka ia pun, yaitu taharah, didahului daripada salat itu sendiri. Pembahasannya diawali, didahului daripada salat itu sendiri. Nah, kemudian yang perlu kita pahami, taharah itu ada dua macam. Taharah terbagi menjadi dua macam. Ini perlu kita perhatikan. Yang pertama disebut dengan taharah maknawi atau taharah batin, untuk memudahkan kita. Apa itu taharah maknawi? Taharah maknawi artinya adalah menjaga kesucian dan keselamatan hati. Ini taharah maknawi. Dari hal apa hati dijaga kebersihannya, dijaga kesuciannya, dijaga keselamatannya? Dari perkara-perkara yang bisa merusak hati. Contohnya, syirik.
Perbuatan syirik menyekutukan Allah. Dan ia, yaitu syirik, merupakan perbuatan zolim yang paling besar, paling berbahaya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah perkara zolim yang paling besar dan paling dahsyat. Dan di antara perkara yang bisa merusak hati yang harus kita jaga kesucian hati kita dari hal tersebut adalah maksiat. Segala pelanggaran dalam urusan agama, berbohong, tidak amanah, melanggar janji, tidak mengikuti tata tertib dan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau kepala sekolah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Maka melanggarnya merupakan kemaksiatan, dan kemaksiatan akan menodai hati. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang melakukan perbuatan maksiat, maka akan tertitik hitam pada hatinya, akan memunculkan titik hitam pada hatinya. Kalau dibiarin itu titik hitam semakin banyak, maka lama-kelamaan hatinya akan tertutup menjadi hitam, waliyadzubillah. Sulit mendapatkan hidayah, sulit untuk mendengarkan nasihat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan segala hal yang bisa merusak hati. Thaharah maknawi artinya kita menjaga kesucian hati kita, menjaga kebersihan dan keselamatan hati kita dari segala hal yang bisa merusak dan mengotorinya, seperti syirik dan dosa-dosa. Kesucian hati ini adalah perkara yang penting dalam hidup seorang manusia. Adalah perkara yang sangat penting dalam hidup orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Kelak pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan tidak akan bermanfaat anak keturunan. Saya keturunan si fulan, saya memiliki banyak harta, nggak akan bermanfaat hal tersebut di hari kiamat. Apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat adalah orang yang menjaga keselamatan hatinya. Itu yang akan bermanfaat di hari kiamat kelak. Kesucian hati. Oleh karena itu kesucian hati perkara yang harus kita jaga. Ia adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan kesucian hati ini adalah perkara yang lebih utama daripada kesucian fisik kita, kesucian jasmani kita, kesucian lahiriah kita. Kesucian hati lebih penting daripada hal tersebut. Kenapa thaharah maknawi, kesucian hati, kok lebih penting daripada kesucian fisik dan lahir? Karena kesucian fisik tidak akan bermanfaat kalau hatinya kotor. Contohnya adalah orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor. Oleh karena itu mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalam masjid, karena mereka najis. Walaupun mereka mandi, bersih, kulitnya putih, tapi mereka di sisi Allah dinyatakan sebagai makhluk yang najis, tidak diizinkan masuk ke dalam masjid. Ini menunjukkan pentingnya kebersihan, kesucian hati.
Karena lahiriah, jasmani, walaupun bersih, tidak akan bersih. Tidak dinyatakan bersih kalau hatinya kotor. Ini dia yang pertama, taharah maknawi. Sedangkan yang kedua adalah taharah indrawi. Kalau disebutkan dalam kitab yang kita gunakan, yaitu kitab Fiqih Muyassar, juga disebut dengan taharah hissi, taharah hissiyah, atau taharah lahiriyah, atau taharah zahiriyah. Taharah yang nampak. Ini bentuk atau macam yang kedua dari taharah. Tadi yang pertama taharah maknawiyah atau taharah batiniyah. Sedangkan yang kedua adalah taharah hissiyah, taharah zahiriyah, atau taharah indrawi. Yaitu taharah jasmani. Apapun penyebutannya, maknanya sama. Apa yang disebut dengan taharah hissiyah atau artinya taharah indrawi, taharah jasmani, adalah kesucian pada anggota tubuh kita. Kebersihan pada anggota tubuh badan kita, tubuh kita. Dalam kitab Fiqih Muyassar yang dibahas adalah taharah hissiyah, taharah indrawi. Kenapa taharah maknawi kok nggak dibahas? Karena kaitannya dengan hati dan pembahasannya lebih tepat pada pelajaran akidah. Karena pelajaran akidah adalah pelajaran yang menjadikan seseorang akan semakin baik hatinya, semakin bagus batinnya. Sedangkan lahiriah, kesucian lahiriah, kesucian jasmani kita akan dibahas pada ilmu fikih. Dalam kitab Fiqih Muyassar disebutkan bahwa pengertian taharah indrawi atau taharah hissiyah artinya secara bahasa adalah bersih dan suci dari kotoran. Taharah indrawi atau taharah hissiyah secara bahasa artinya bersih dan suci dari kotoran. Sedangkan makna taharah hissiyah secara istilah adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan khobath. Khobath itu najis. Menghilangkan hadas dan menghilangkan khobath. Khobath itu najis. Kalau najis jelas ya. Contoh misalnya najis adalah kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kalau kita menginjaknya, maka kita harus melenyapkannya agar kembali bersih tubuh kita. Atau contoh yang mudah lagi, darah haid. Kalau terkena pada anggota tubuh kita atau pakaian kita, ya harus kita bersihkan agar kembali suci. Itu namanya khabath atau najis. Sedangkan hadas ini tidak terlihat wujudnya, tapi bisa ditentukan dengan keadaan kita. Di mana orang yang dinyatakan hadas, dia tidak boleh melaksanakan ibadah sholat. Dan orang dinyatakan hadas kalau dia melakukan perkara tertentu yang dinyatakan oleh agama, perkara tersebut akan menyebabkan seseorang menjadi berhadas. Jadi nggak semua perkara yang kita lakukan akan menjadikan seseorang menjadi hadas. Contoh misalnya, ada orang beranggapan kalau dia habis makan, maka dia harus wudu dulu sebelum sholat. Apakah benar? Ternyata tidak. Kamu udah wudu kan, terus pengen sholat kok makan? Nah, seolah-olah pernyataan tersebut mengakibatkan seseorang habis makan jadi berhadas lagi, sehingga sebelum sholat dia wudu dulu. Ini salah.
Nggak semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu menyebabkan dirinya menjadi hadas. Lalu apa keterangan yang menjadikan seseorang bisa tahu perbuatan ini menyebabkan dirinya hadas atau tidak? Ya, keterangannya diambil dari aturan agama, yaitu dari Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sahih. Kalau Al-Quran atau hadis menyatakan perbuatan ini menyebabkan seseorang menjadi hadas, ya jadi hadas. Tapi kalau Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tidak menyatakan hal tersebut, maka nggak apa-apa orang tersebut melakukan hal itu dan dia langsung sholat. Contoh misalnya seseorang makan, habis makan dia kumur-kumur ngebersihin mulutnya agar kalau misalnya dia sholat dia nggak ngunyah-ngunyah sisa makanan. Dia kumur-kumur, dia nggak wudhu langsung sholat. Boleh. Karena makan tidak termasuk dari perkara yang menyebabkan seseorang berhadas. Apa contohnya hadas? Kalau orang kentut, buang air kecil, buang air besar, dia berhadas. Nah, hadas itu dengan kata lain adalah keadaan di mana seseorang tidak boleh melaksanakan ibadah sholat. Kenapa keadaannya kok bisa menjadikan dia tidak boleh sholat? Karena dia telah melakukan suatu tindakan yang dikatakan oleh Al-Quran atau hadis sahih, tindakan tersebut menyebabkan orang yang melakukannya berhadas. Baik, ahibati fillah, inilah dia. Taharah hissiyah, taharah maknawiyah, artinya secara istilah adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan najis dari diri kita. Siapa yang dalam dirinya, ya, di anggota tubuhnya, di tangannya, di kulitnya, di kakinya, di badannya, di rambutnya, di pakaiannya tidak ada najis dan keadaan dirinya juga tidak dalam keadaan berhadas, maka dia orang yang tahir secara hissi. Dia telah dalam keadaan suci hissiyahnya, suci jasmaninya. Itu dia makna taharah indrawi atau taharah hissiyah. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa taharah hissiyah juga terbagi menjadi dua. Ada menghilangkan hadas yang pertama, dan yang kedua menghilangkan najis. Jadi taharah itu kan kalau misalnya secara umum taharah terbagi menjadi dua. Satu, taharah maknawiyah. Yang kedua, taharah hissiyah atau taharah lahiriyah. Dan taharah hissiyah atau taharah lahiriyah ini juga terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, menghilangkan hadas. Yang kedua, menghilangkan najis. Kemudian dijelaskan dalam kitab kita bahwasannya hadas itu ada dua macam. Dan cara menghilangkannya berbeda-beda. Yang pertama disebut dengan hadas kecil. Hadas kecil. Hadas asghar. Dan yang mengakibatkannya seperti buang air kecil, buang angin, tidur yang nyenyak. Siapa yang melakukan tindakan ini maka dia dinyatakan sebagai orang yang berhadas kecil. Dan cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Kemudian macam yang kedua dari hadas adalah hadas akbar atau hadas besar. Di antara yang mengakibatkan seseorang
menjadi berhadas akbar atau hadas besar adalah satu, contohnya mimpi basah atau mimpi junub. Yang kedua, wanita yang telah selesai dari haidnya. Jika seseorang mengalami hal tersebut, maka dia dinyatakan sebagai orang yang berhadas besar. Dan cara menghilangkan hadas besar tidak bisa dengan sekedar wudhu, tapi cara menghilangkannya adalah dengan mandi besar, atau yang kita kenal juga dengan mandi junub. Ini hadas. Sedangkan najis juga dibahas singkat dalam bab pertama di kitab Fikih Muyasar ini. Najis itu terbagi menjadi 3 macam. Dan cara melenyapkannya pun berbeda-beda. Yang pertama ada najis mughalladhah. Najis mughalladhah, najis berat. Ya. Contohnya adalah air liur anjing. Jika bejana kita, wadah kita dijilat anjing, maka harus dicuci sampai 7 kali. Salah satunya adalah dengan pasir. Yang kedua namanya najis mutawasitoh, seperti air kencing manusia dewasa. Cara membersihkannya harus dihilangkan sampai hilang zatnya. Yang ketiga najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya misal adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan, masih ASIH saja. Dia masih menyusu doang dari ibunya, dia belum makan. Kalau dia ngompol, maka cara membersihkannya mudah, yaitu cukup diciprat-cipratkan saja dengan air. Sudah suci. Ini dia macam-macam najis dan akan dibahas lebih panjang lagi pada bab tentang najis. Kemudian ahibati fillah, dalam pembahasan ini juga kita dijelaskan tentang macam-macam air. Kenapa air kok dimasukkan dalam pembahasan di sini? Ya karena media atau alat yang digunakan untuk membersihkan diri kita, mensucikan diri kita dari khobath atau dari hadas, medianya adalah air. Wudu ya pakai air, mandi besar ya pakai air, mencuci tubuh kita yang terkena najis atau pakaian kita yang terkena najis juga pakai air. Makanya pembahasan air pun disebutkan dalam bab taharah. Nah, perlu kita pahami bahwa nggak semua air itu bisa digunakan untuk bersuci. Nggak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Karenanya dalam kitab kita disebutkan bahwasannya air itu terbagi menjadi 4 macam. Air itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ini macam yang pertama. Dan air ini disebut dengan air tohur. Disebut dengan air tohur. Apa air tohur itu? Air tohur adalah air yang masih alami, di mana baunya, warnanya, dan rasanya masih alami, belum berubah. Contoh misalnya air laut. Ada yang bening, ya mungkin ada yang berubah warnanya, tapi secara alami. Memang alaminya seperti itu. Kemudian ya,
rasanya asin, air asin, karena air laut. Dan baunya juga ya seperti air laut. Maka selama bentuknya masih suci, selama bentuknya masih alami, ya dia dinyatakan sebagai air yang tohur. Air yang masih alami, baunya, warnanya, dan rasanya belum berubah. Dan air yang masih alami ini sumbernya ada 7. Sumbernya ada 7. Ada yang datang dari langit, ada yang datang dari tanah. Contoh dari langit adalah air hujan, salju, ya, salju kalau dikumpulkan kemudian diangetin nanti jadi air. Contohnya lagi adalah embun, datangnya dari langit. Sedangkan yang datangnya dari tanah ada mata air, ada sumur, ya. Kemudian ada air laut. Kemudian yang terakhir nih diperselisihkan yaitu air sungai. Kalau sungainya belum terkontaminasi, belum tercampur dengan sampah atau hal-hal yang kotor dan najis. Mungkin kalau di pegunungan atau desa yang masih kampung, yang masih orangnya masih sedikit, boleh jadi sungainya masih jernih. Ini dia 7 sumber air tohur. Hujan, salju, embun. 3 ini datangnya dari langit. Kemudian mata air, air sumur, air laut, dan sungai. Ini datangnya dari tanah. 7 sumber air tohur. Kalau 7 macam air ini masih alami, maka dia dinyatakan air tohur yang bisa digunakan untuk bersuci. Sekali lagi, alami itu warnanya, baunya, dan rasanya tidak berubah, masih alami. Inilah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian, bagaimana jikalau air ini tercampur dengan benda lain sehingga mengakibatkan berubah salah satu unsurnya, yaitu warnanya berubah, atau rasanya yang berubah, atau baunya yang berubah? Ya kalau nggak berubah nggak masalah. Kalau nggak berubah, ini kalau berubah, dilihat dulu yang mencampurinya. Kalau yang mencampurinya ini benda suci, maka air yang tohur itu berubah menjadi air tohir. Nah, ini macam air yang kedua. Tadi kan disebutkan bahwasanya air itu ada 4 macam. Yang pertama sudah kita sebutkan, yaitu air tohur. Nah, yang kedua ini air tohir. Air ini suci, tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nggak bisa digunakan untuk wudhu, nggak bisa digunakan untuk mandi besar. Contohnya adalah air teh, air kopi, air susu. Airnya awalnya suci. Contoh misalnya kita dari pegunungan, mata air, kita ambil airnya terus kita celupin teh, berubah warnanya dan tidak disebut lagi sebagai air dari mata air, tapi disebutnya dengan air teh karena udah berubah. Tapi berubahnya oleh benda suci. Nah, air tersebut tetap suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan air ini dinyatakan sebagai air tohir. Namun jika air tersebut tercampur oleh benda najis, maka air itu berubah lagi namanya. Bukan lagi tohur, tapi disebut dengan najis. Contoh, kita nadahin air hujan. Kita nadahin air hujan. Udah nadain air hujan, air hujan tersebut kecemplung bangke. Jadi najis. Karena berubah warnanya, berubah aromanya, berubah rasanya juga, maka air tersebut menjadi najis. Air tersebut
menjadi air najis. Apa itu air najis? Air yang udah nggak bisa digunain buat apa-apa. Karena air najis bahkan kita diperintahkan oleh agama untuk menghindarinya. Nah, ini sudah disebutkan 3 ya, air tohur, air tahir, dan air najis. Nah, bagaimana jika air tohur itu tercampur dengan benda suci tapi tidak merubahnya? Tidak merubah warnanya, tidak merubah rasanya, dan tidak merubah aromanya. Maka air tersebut disebut dengan air tohur. Contoh, kecemplung gula itu air. Airnya kecemplung gula. Warnanya tetap bening. Nah, kalau kebanyakan kan gulanya mungkin rasanya jadi manis. Tapi ini tidak berubah rasanya. Karena gula yang kecemplung di situ nggak banyak. Maka air tersebut masih disebut dengan air tohur. Kalau berubah rasanya jadi manis, maka dia disebut dengan air tahir. Nah sekarang bagaimana kalau air tohur kecemplung najis, tapi nggak merubah unsur yang 3 tadi? Nggak merubah warnanya, baunya, dan rasanya. Nggak merubah. Nah, kita lihat dulu volume airnya atau jumlah airnya. Kalau airnya itu lebih dari 270 liter, maka kalau kecemplung najis dan tidak merubahnya, contoh misalnya ada bak mandi ya kan, pas kita kencing nggak sengaja keciprat masuk ke situ, dan air di bak mandi tersebut lebih dari 270 liter, baunya, rasanya, dan warnanya nggak berubah, maka air tersebut masih tohur. Kalau berubah, ya jelas itu udah berubah menjadi najis. Nah, bagaimana kalau airnya itu kurang dari 270 liter? Airnya kurang dari 270 liter kecampur najis, berubah, jelas kalau berubah jadi najis intinya. Tapi kalau dia tidak berubah, baunya, rasanya, warnanya tidak berubah, kecemplung najis tapi nggak berubah. Jika airnya kurang dari 270 liter, maka dia disebut dengan air najis. Tetap disebut dengan air najis karena kurang dari 270 liter walaupun nggak berubah bau, warna, dan rasanya. Misalnya air cuma segayung, cipratan air kencing, nggak berubah kok baunya, rasanya juga nggak berubah, warnanya nggak berubah, tetap itu disebut dengan air najis. Taib ahibati fillah. Kemudian yang terakhir yaitu air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang habis digunakan untuk berwudu. Misalnya nih, ada ember, kita gunain air yang ada di ember itu untuk wudu. Apakah sisanya masih bisa digunakan juga untuk berwudu karena kecipratan air wudu juga? Nah, kalau kita wudu, basuh muka, basuh tangan, tentunya bakalan tetesan-tetesan bekas mengusap muka dan tangan akan kecemplung lagi ke bak tersebut. Nah, bak tersebut disebut dengan mustakmal karena udah kepake buat wudu, buat bersuci. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan air yang habis digunakan buat wudu nggak bisa digunain lagi buat wudu yang kedua. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan masih boleh digunakan lagi untuk berwudu selama bau, warna, dan rasanya nggak berubah. Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi SAW berwudu, itu para sahabat berlomba-lomba untuk mengambil air sisa wudu Nabi SAW. Seandainya air sisa wudu itu kotor, tentulah para sahabat tidak akan berlomba-lomba untuk mengambil air bekas wudu Nabi Muhammad SAW. Dan badannya orang beriman itu nggak najis. Orang beriman itu badannya tidak najis, sehingga tidak membuat air yang tadinya suci menjadi najis hanya gara-gara tersentuh dengan kulitnya ketika berwudu. Taib ahibati fillah, itu dia 4 macam jenis air yang bisa kita bahas pada kesempatan pertemuan kali ini. Kemudian pembahasan yang terakhir ya, pembahasan tentang air yang tadinya tohur kemudian dia diminum sama hewan ya, sama kucing misalnya, atau diminum sama hewan ternak atau sama manusia. Apakah airnya menjadi najis?
Jawabannya tidak, airnya masih tetap suci. Airnya masih tetap suci. Contoh misalnya kita punya ember di pekarangan rumah kita. Ember tersebut diminum sama kucing, masih ada sisanya. Bolehkah kita gunakan untuk berwudu? Boleh. Boleh digunakan untuk berwudu. Kalau dijilat kucing atau hewan ternak, atau digunakan buat manusia kumur-kumur, tapi jangan dibuang lagi ke ember tersebut. Kotor, nanti yang ada orang geli. Di orang kumur-kumur kemudian dibuang ke tempat lain. Bisa gak digunakan? Masih bisa. Ya, jelaskan dalam kitab-kitab, air sisa dalam bejana setelah diminum oleh manusia, ya, atau oleh hewan, maka kesepakatan para ulama menyatakan bahwa air tersebut masih dalam keadaan suci, kecuali jika dijilat atau diminum oleh hewan yang kotor, ya, dimana dia makannya makan najis, seperti hewan-hewan yang makan bangkai. Maka ketika dia minum kemudian mengotori air tersebut sehingga merubah warnanya atau baunya atau rasanya, maka berubah air tersebut, tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Baik, ahibati fillah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Silahkan kalian catat perkara-perkara yang penting di buku catatan kalian agar mudah untuk memurojaahnya. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang bejana. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Mari kita tutup pembahasan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.